Sama ini dalam kaitannya adalah untuk menjamin pelaksanaan distribusi vaksin yang baik memenuhi aspek-aspek tadi cold chain product ya. Kemudian yang untuk lansia. Kemudian Brazil memang melakukan uji klinik sampai ke fase 3 ya sekarang. Sudah fase 3 untuk kelompok di atas 59 tahun. Kami masih menunggu ya untuk uji klinik hasil dari untuk lansia ini. Kami masih menunggu dan akan dipakai, tidak akan diulang lagi untuk melakukan apabila sudah aman jelas ya untuk umur 18 sampai 59. Untuk yang lansia kami menunggu hasilnya yang dilakukan di Cina untuk fase 1 dan 2 ya, dan di Brasil untuk fase 3-nya nanti diberikan ke kami dan itu akan kita gunakan untuk memberikan emergency authorization. Mudah-mudahan juga tidak terlalu lama ya. Dengan demikian bisa kita memberikan emergency authorization khusus untuk lansia pada waktunya nanti. Kemudian apa kendala? Kenapa emergency authorization belum disahkan? Ya karena kita masih menunggu data hasil uji klinik fase 3 yang ada di Bandung untuk pengamatan interim 3 bulan ya, yang akan diberikan pada hari ini. Ya, jadi hari ini kami terima, secepatnya akan kami bahas bersama dan dalam waktu tidak berapa lama lagi tentunya mudah-mudahan akan segera final dan akan bisa segera diumumkan izin emergency authorization tersebut. Demikian. Silakan selanjutnya. Selanjutnya Ibu Intan dari Harian Kompas, kami persilahkan. Selamat siang Bu Penny. Bu Penny, maaf tadi kan Bu Penny sampaikan kalau CPOB sudah keluar. Itu kan tadi syarat sudah bisa didistribusikan. Tapi apakah untuk produksi sudah bisa dilakukan ya Bu ya dengan ada CPOB itu? Karena kemarin kan saya kami dapat info kalau bisa diproduksi begitu. Apakah itu juga sebagai syarat untuk bisa diproduksi vaksin tersebut? Terima kasih Bu, itu saja. Ya, betul. Artinya fasilitas produksinya sudah memenuhi cara cara pembuatan obat yang baik ya sudah memenuhi tersebut. Sekarang CPOB kita sedang menunggu kedatangan dari bulk ya, dari bahan bakunya, bulk vaksin dari Sinovac tentunya. Jadi diperkirakan pada minggu ke depan ya, beberapa hari ke depan, tanggal 12 sekitar tanggal 12 begitu. Setelah itu bisa diproduksi oleh Bio Farma ya. Tentunya nanti ada proses-proses dengan Badan POM ya pada saat proses refill finish produknya tersebut sehingga betul-betul memenuhi kualitas mutu sebagaimana di dalam izin emergency authorization yang kita berikan untuk vaksin Sinovac ini. Sekian. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Inge dari Metro TV. Ibu semua nih yang tanya, Hari Ibu, Hari Ibu Nasional. Silakan Ibu Ine, Metro TV. Metro TV, Bu Putri. Mungkin yang lainnya dulu. Jika tidak ada. Boleh saya tanya sambil nunggu Ibu Ine? Saya Wahyudi dari Straits Times. Ya. Nah, ya 2 pertanyaan Bu Penny. Pertama, mengenai jumlah relawan yang direkrut oleh UNPAD yang sebesar 1.600, ya. Apakah itu akan mengganggu dalam proses penentuan efficacy rate? Terus kedua, mengenai tadi Bu Penny di awal bilang soal profil relawannya. Apa bedanya yang dilakukan di Bandung dengan yang di Turki dan di Brazil? Karena mengingat untuk menentukan efficacy rate itu kita butuh dari kelompok placebo itu yang juga terjangkit virus dengan jumlah yang cukup besar untuk mendapat angka efficacy rate yang tinggi. Dan seberapa jauh sih perkembangan yang UNPAD itu kita udah ada relawan yang terjangkit. Terima kasih Bu. Ya, Pak Wahyudi tentunya mengikuti berita ya. Ya, relawan 1.620. Memang kita relatif lebih sedikit dibandingkan relawan subjek uji klinik yang dilakukan
baik di Brazil, sekitar berapa di Brazil ya? 11 ribuan. 13 ribuan ya di Brazil, 13 ribuan, kemudian di Turki adalah 7 ribuan ya. Jadi subjeknya berbeda. Kemudian untuk Brazil, subjeknya memang kita relatif lebih sedikit. Kemudian di Brazil, kemudian juga untuk Brazil dan Turki memang struktur porsi apa istilahnya, profil tadi ya, profil dari subjek adalah mereka fokus pada tenaga medis ya, pada tenaga medis ya. Jadi memang itu ada keuntungan tertentu karena, dan juga plus ditambah di Brazil itu pandemiknya sangat intensif sekali, dan mungkin bisa jadi juga kedisiplinan mereka dikaitkan dengan pemakaian masker itu berbeda dengan di Indonesia ya. Dan yang jelas adalah tadi subjeknya khusus ditargetkan untuk tenaga medis yang tentunya artinya lebih beresiko. Nah, tentunya impact-nya adalah pada nanti efikasi yang dikaitkan dengan kecepatannya terdapat kasus dari infeksi dari para subjek yang terlibat dalam uji klinik tersebut. Tapi saya kira itu tidak menghalangi dikaitkan dengan validitas dari data yang didapatkan ya. Karena kita mengikuti metodologi yang memang sudah tervalidasi, saintifik, sesuai dengan arahan dari WHO. Jadi kalau hasilnya mungkin berbeda, yang akan kita laporkan nanti, itu tentunya adalah aspek-aspek lain yang aspek-aspek tersebut yang berbeda ya, yang mempengaruhinya ya, karena jumlah populasinya jumlah subjek yang lebih besar, profilnya juga lebih berisiko gitu ya. Saya kira demikian. Pertanyaan selanjutnya Ibu kami rangkum dari chat. Yang pertama, bagaimana Badan POM menilai khasiat vaksin COVID-19? Data apa saja yang diperlukan? Tapi pertanyaannya apa? Kalau yang nanya teman sendiri malah jadi susah. Bagaimana Badan POM menilai khasiat vaksin COVID-19? Data apa saja yang diperlukan? Untuk menentukan khasiat, data efikasi, khasiat ya. Kalau khasiat itu dilihat dari satu tadi efikasi tentunya, tapi efikasi bukan satu-satunya. Ya, ada estimate parameter lainnya yaitu imunogenisitas, yaitu bagaimana vaksin tersebut setelah diinjeksikan ya, divaksin disuntikan kepada subjek, pada manusia sehat, itu bisa meningkatkan kadar antibodinya sampai lebih dari 4 kali, bahkan ada yang sampai lebih dari 23 kali. Itu yang namanya imunogenisitas. Imunogenisitas ya. Kemudian juga bagaimana antibodi ya, kadar antibodi, titer antibodi yang ada yang meningkat tersebut bisa menetralisir ya, bisa menetralisir dan membunuh dari virus yang masuk ke tubuh manusia itu ya. Jadi untuk menentukan efikasi itu ada menentukan khasiat ya. Khasiat dari vaksin itu adalah pertama imunogenisitas, kemudian kedua netralisasi, dan ketiga adalah efikasinya. Ya. Efikasi itu adalah setelah subjek mendapatkan penyuntikan yang kedua, ya, kemudian dia kembali ke masyarakat, berapa jumlah dari subjek tersebut yang terinfeksi, ya, jadi positif, terinfeksi COVID-19, berapa yang merupakan yang divaksin dibandingkan dengan yang terinfeksi COVID-19 tapi mendapatkan placebo dalam bentuk suatu persentase ya. Jadi persentase penurunan insiden ya, kejadian sakit ya, kejadian sakit dari subjek yang mendapatkan vaksin dibandingkan dengan kejadian penyakit infeksi yang didapatkan oleh placebo. Nah, itu akan mendapatkan persentase yang menunjukkan tentunya adalah persentase aspek perlindungan vaksin tersebut, yaitu efikasi berdasarkan uji klinik ya, masih berdasarkan uji klinik juga begitu. Nanti kita akan lihat lagi efektivitas dari vaksin tersebut adalah lebih jangka panjang, akan ada lagi pemantauan lebih jangka panjang, itu yang disebut dengan efektivitas vaksin. Kalau kita melihatnya jangka panjang bagaimana vaksin tersebut setelah mendapatkan efikasi sesuai dengan standar yang diberikan sehingga bisa dapatkan izin untuk penggunaan,
vaksinasi bisa berlangsung. Nah, setelah vaksinasi berlangsung, akankah incidence rate, ya, incidence rate itu adalah kejadian penyakit, ya, incidence rate, kejadian penyakit pada masyarakat bisa menurun, ya. Jadi ada penurunan kasus, incidence rate di masyarakat menurun, itulah efektivitas dari vaksin yang diharapkan bisa didapatkan dari vaksin yang efikasinya baik, artinya di atas 50%. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab, ya. Pertanyaan kedua, Ibu, apakah jenis vaksin lain yang akan digunakan di Indonesia juga harus mendapat EUA dari Badan POM meski sudah dinyatakan aman oleh negara asal pengembang vaksin? Ya, tentunya harus, ya, karena setiap negara masing-masing mempunyai otoritas obat masing-masing yang memang tugasnya adalah untuk meyakinkan, memberikan jaminan, memberikan pada saat pandemi ini tentunya adalah emergency authorization karena datanya masih belum lengkap, yaitu cukup interim analisis 3 bulan. Kita berikan emergency authorization apabila data-data sudah mencukupi untuk setiap vaksin manapun juga, ya. Tapi tidak selalu harus melalui uji klinik, ya. Untuk vaksin-vaksin yang sudah mendapatkan emergency authorization dari negara lain, maka akan lebih cepat proses pemberian emergency authorization-nya dengan memberikan tentunya data-data yang sudah diberikan dalam proses pemberian izin emergency authorization dari negara-negara seperti US FDA, negara di Inggris, negara di Eropa, di Kanada, di Jepang, yaitu adalah negara-negara yang sudah mendapatkan program reliance dengan Indonesia, sudah ada kerjasama program reliance dengan Indonesia, sehingga ada aspek kepercayaan dan kecepatan dalam pemberian izin. Selanjutnya, 3 juta dosis vaksin Sinovac sudah didatangkan. Didistribusi ke 34 provinsi juga sudah dilakukan. Tetapi dikabarkan vaksin tersebut belum bisa disuntikan. Mengapa, Bu? Kayaknya pertanyaan sama, ya. Karena kita Badan POM masih menunggu data efficacy interim, data hasil uji klinik fase 3, interim 3 bulan, pengamatan 3 bulan, data interim 3 bulan, pengamatan uji klinik fase 3 di Bandung, ya, karena itu uji klinik yang dilakukan di Indonesia, tentunya kita tunggu 3 bulan untuk interim 3 bulan. Kalau itu sudah kami dapatkan, segera kami berikan, kami proses untuk evaluasi, termasuk di dalamnya tentunya data aspek keamanan, interim 3 bulan, khasiat yaitu imunogenisitas, netralisasi, dan efikasi. Itu yang kami tunggu. Setelah itu kami proses evaluasi dan segera dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan bisa kami berikan emergency authorization apabila data-data mendukung. Demikian. Terima kasih atas pertanyaan. Selanjutnya masih ada 2 lagi, Bu. Vaksin sudah didistribusi. Bagaimana dengan standar penyimpanan di daerah untuk menjaga mutu vaksin? Ya, tentunya ini ada sinergi dengan KL terkait, ya, yang melakukan distribusi adalah industri farmasinya, ya, bersama-sama dengan dinas kesehatan setempat di daerah. Badan POM dampingi, tetap mengawal. Tentunya Badan POM tetap mengawal aspek keamanan, penyimpanan, ya, dalam proses distribusi setelah keluar dari industri farmasi, setelah ada di fasilitas instalasi farmasi di pemerintah daerah masing-masing, ataupun nanti setelah didistribusikan ke fasilitas pelayanan kesehatan, di situ juga Badan POM tetap mengawal, melakukan juga sampling, pengujian, dan evaluasi berdasarkan risiko tentunya yang akan dilakukan oleh pusat pengujian, ya, tentu sampling dilakukan oleh balai-balai POM, ya, jadi UPT, unit pelaksana teknis kantor Badan POM yang ada di seluruh Indonesia, provinsi dan kota kabupaten. Kemudian pengujian akan dilakukan oleh pusat pengujian pengembangan pengujian obat yang ada di pusat di Jakarta. Itu yang akan dilakukan pendampingan, ya. Jadi tadi pertanyaan tentang pengawasan distribusi, ya. Iya, Bu. Bagaimana dengan standar penyimpanan di daerah untuk menjaga standar penyimpanan ya tetap sama tentunya, ya. Jadi standarnya adalah fasilitas storage yang memenuhi secara konsisten dan stabil dan cold
storage dengan suhu 2 sampai 8 ya untuk vaksin Sinovac ini ya. Untuk vaksin Sinovac adalah 2 sampai 8 derajat Celcius. Sama peraturan tersebut. Itulah juga yang diawasi oleh Badan POM. Ya, tentunya dilakukannya oleh fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas instalasi farmasi setempat di daerah masing-masing. Distributor juga. Masih ada satu lagi Bu. Bagaimana apabila ada laporan keluhan efek samping setelah vaksinasi? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Oke. Masyarakat pertama tentunya dapat langsung melaporkan pada fasilitas di mana pertama ya, fasilitas pertama yang bersangkutan itu mendapatkan vaksin, ya mendapatkan injeksi vaksin, mendapatkan vaksinasi. Kemudian nanti pihak fasilitas pelayanan kesehatan akan melaporkan pada komite daerah, ya komite daerah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, yang akan melaporkan pada pusat, ya Komisi Nasional KIPI. Kemudian nanti akan dilaporkan ke Badan POM, karena Badan POM adalah pusat farmakovigilan, yaitu nasional, pusat farmakovigilan nasional, semua akan dilaporkan ke Badan POM sebagai pusat farmakovigilan nasional. Farmakovigilan itu artinya adalah pengawasan setelah produk obat dan vaksin obat dan vaksin didistribusikan, ya, pengawasan setelah distribusi. Kemudian itu juga pusat monitoring efek samping obat dan vaksin ini. Nah, dengan nanti datanya tentunya akan kami analisa dan melihat apakah itu ada kaitannya yang serius atau adverse effect yang serius atau ada kaitannya dengan produk. Nah, apabila itu ada kaitannya dengan produk, tentunya harus dibuktikan dulu dengan sampling, pengujian. Nanti tentunya kami akan mengambil langkah-langkah yang lebih sistematik lagi. Demikian. Izin Bu, ada beberapa peserta yang raise hand. Apakah Ibu masih berkenan untuk menjawab? Boleh. Nanti ikut jawab. Selanjutnya kami persilahkan untuk perwakilan dari Jakarta Pos. Tiga lagi ya, paling banyak ya. Iya, 2 atau 3 ya. Karena memang sulit sih kadang-kadang kami merespon ya. Jadi kesempatan sekarang sih memang. Kami persilahkan yang pertama Mohon untuk maaf juga kalau kami perwakilan tidak selalu dari bisa merespon. di Jakarta Pos. Iya, bisa didengar ya Bu suara saya? Ya. Iya, selamat sore Bu Penny, saya Adila dari Jakarta Pos. Pertama ingin menanyakan yang ditanyakan oleh teman-teman di chat juga tentang kepastian bahwa ada rencana untuk vaksinasi Pak Presiden tanggal 13, artinya kalau belum ada EUA keluar sebelum itu tidak akan dilakukan ya Bu ya. Dan ini hari ini di-expect hasil dari Bandung, kemudian menunggu dari Brasil juga. Kira-kira butuh berapa lama Bu untuk deliberation sampai ada keluar EUA? Kemudian pertanyaan saya yang kedua Bu, terkait tadi melanjutkan pertanyaan Mas Wahyudi dari Straits Times. Tadi Ibu menyatakan bahwa untuk mengeluarkan EUA membutuhkan data interim yang cukup. Nah, kalau saya wawancara beberapa experts Bu, melihat yang dilakukan Pfizer dan juga Moderna di luar, itu kira-kira butuh 120 atau lebih yang terjangkit, baik itu yang terkena placebo maupun yang vaksin sesungguhnya gitu Bu. Nah, sementara kan participants trial di Bandung itu 1.620, artinya kira-kira harus 10% dari mereka yang terjangkit Bu. Nah, apakah BPOM memiliki ekspektasi yang sama terkait dengan para expert ini terkait hasil interim di Bandung, ataukah ada angka lain Bu? Dan jika belum memenuhi angka tersebut, apakah hanya akan bergantung pada trial di Brazil dan Turki? Itu saja Bu, terima kasih banyak Bu. Oke. Pertama tentang kepastian ya. Memang sudah direncanakan pemerintah untuk tanggal 13 Januari akan melakukan vaksinasi. Tapi itu bukan berarti mengikat Badan POM bahwa harus tanggal sekian harus memberikan emergency authorization. Tapi tentunya itu sudah berkomunikasi dengan kami dan dengan adanya rolling submission yang sudah dilakukan oleh Badan POM, ini kan karena sudah bertahap-tahap nih. Jadi artinya adalah keyakinan kami dikaitkan dengan aspek keamanan, mutu tentunya sudah ya, keamanan sudah baik, dan juga efikasi yang bertahap dapat kami dapatkan datanya. Tadi efikasi ya, efikasi itu kan khasiat ya, khasiat yang dikaitkan dengan imunogenisitas, netralisasi, itu sudah kami dapatkan, tinggal nanti mendapatkan efikasinya. Nah, itu sudah memberikan keyakinan sehingga bisa diperkirakan tanggal 13 bisa melakukan vaksinasi, sehingga artinya adalah kami akan bisa mengeluarkan emergency authorization sebelum tanggal tersebut. Yaitu cukup ada keyakinan untuk hal tersebut. Per
kemarin dan hari ini sudah dilakukan pembahasan akhir-akhir. Jadi salah satu dari akhir pembahasan pada hari ini masih akan dilakukan lagi. Data akan kami terima kemarin sudah sebagian dan hari ini yang terakhir yang lengkap adalah hari ini dari Bandung. Mudah-mudahan akan bisa segera kita bahas, tentunya nanti akan dianalisa, dibahas oleh internal kami dulu, Badan POM, sebelum nanti kami melakukan pembahasan terakhir dengan para Komisi Nasional Penilaian Obat yang khusus ya untuk vaksin COVID-19 ini, di mana juga melibatkan ITAGI, melibatkan juga klinisi lebih luas lagi, epidemiolog juga, sehingga segera bisa kami berikan dalam beberapa hari ke depan. Saya kira sudah sesuai dengan rencana berdasarkan timing yang sudah kami lakukan. Alhamdulillah kami bersyukur ya, karena sudah ada keyakinan yang semakin besar sampai dengan hari ini, sehingga tanggal tersebut masih bisa dipastikan akan keluar sebelum tanggal 13 Januari. Kemudian itu tadi ya, kami sudah memberikan informasi tentang adanya rolling submission, jadi tidak tiba-tiba, sudah panjang sekali perjalanan evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai obat ini. Kemudian dikaitkan tadi dengan jumlah subjek yang kasus ya untuk penghitungan efikasi. Saya kira itu tidak ada keharusan bahwa semua harus memenuhi aspek 120 kasus atau 10% ya tadi ini, 10% dari subjek yang terlibat dalam uji klinik ya, tapi ada perhitungan saintifiknya tentunya yang sudah disepakati bersama mengikuti aturan yang dipersyaratkan oleh WHO, dan juga saya kira itu juga diikuti oleh FDA dari negara lain. Dan sebagaimana tadi saya sudah sampaikan ya, ada targetnya untuk penentuan efikasi di Indonesia yang nanti akan kita sampaikan ya secara lengkap pada saat nanti kami mengumumkan emergency authorization. Jadi dikaitkan dengan statistiknya, karena kami juga berkomunikasi terus juga dengan WHO, dengan Brazil, dengan Turki, jadi kami tidak ada keraguan dikaitkan dengan metode statistik dan metode uji klinik yang sudah dilakukan di Bandung. Demikian. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Andi dari Bisnis Indonesia. Selamat sore Bu Penny. Ya. Kedengaran suaranya? Dengaran keras Pak Andi. Iya Bu, ini mau nanya aja tadi kan yang vaksin yang akan datang ke Indonesia nggak cuma dari Sinovac ya Bu, ada dari Pfizer, Moderna, dan kawan-kawan lainnya yang diimpor dalam bentuk jadi maupun dalam bentuk bulk mungkin. Nah itu kira-kira EUA-nya akan seperti apa? Apakah akan blind trust aja ke, tadi kan Ibu bilang bakal meriksa juga data yang sudah diterbitkan di negara lain, itu apakah akan blind trust ke negara data itu atau BPOM akan memeriksa lagi? Gitu aja Bu, makasih. Aduh maaf saya tidak menangkap nih. Ringkasnya apa tadi pertanyaannya? Vaksin lain seperti Pfizer begitu ya maksudnya? Oke, untuk vaksin, saya tangkap adalah untuk vaksin-vaksin lain yang di luar negeri, di beberapa negara sudah mendapatkan emergency authorization dan sudah dilakukan vaksinasi. Bagaimana nanti prosesnya apabila akan digunakan di Indonesia, begitu kan? Oke, untuk vaksin-vaksin tersebut sudah diberikan emergency authorization dari negara-negara yang merupakan reliance dari Indonesia. Artinya dengan sudah diberikannya emergency authorization dari negara-negara seperti US FDA, dari Inggris, dari Eropa, antara lain negara-negaranya, itu nanti kami akan reliance. Reliance itu artinya adalah trust, mempercayai proses yang dilakukan oleh negara tersebut, dan kita akan merujuk pada hasil emergency authorization-nya. Hanya kami diberikan data yang lengkap dikaitkan dalam proses pemberian pendaftaran mereka pada negara-negara tersebut, dan nanti dapat dalam waktu paling lama 20 hari kerja akan segera keluar emergency authorization-nya. Jadi tidak perlu ada uji klinik lebih jauh lagi di Indonesia. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Satu lagi aja. Silakan. Selanjutnya kami persilahkan dari Gatra, Mas Rian.
nggak kedengeran. Mana sih? Ya. Ya, selamat sore Ibu. Ya. Mau nanya Bu, kalau untuk prosedural jaminan keamanan, khasiat dan mutu vaksin yang beredar itu seperti apa Bu prosesnya? Lalu yang kedua, vaksin juga kan hanya berlaku 2 tahun. Lalu perencanaan jangka panjangnya seperti apa? Terima kasih. Iya. Bagaimana untuk aspek jaminan keamanan, khasiat dan keamanan, mutu dan khasiat. Tadi kayaknya kami sudah sampaikan. Tahapannya sangat panjang ya untuk sampai sekarang ke uji klinik fase 3 yang sedang kita tunggu data terakhir untuk sebelum mendapatkan emergency authorization. Jadi tentunya dimulai dari praklinik vaksin tersebut ya. Jadi salah kalau ada yang bilang bahwa vaksin sekarang COVID-19 ini tidak dilalui dulu dengan praklinik. Pastinya dilakukan dulu praklinik terutama untuk melihat aspek keamanannya ya pada hewan uji sebelum bisa kepada manusia. Setelah terbukti dari praklinik aspek keamanannya, kemudian dilakukan baru untuk manusia pada fase 1 dan 2 yang sudah dilakukan. Ini khusus untuk vaksin Sinovac ini ya yang sedang uji klinik fase 3 di Bandung. Sudah dilakukan uji klinik fase 1 dan 2 di Cina dengan tentunya kami juga menilai dahulu sebelum bisa mengizinkan protokol uji klinik fase 3 yang dilakukan di Indonesia. Yaitu uji klinik fase 1 dan 2 yang tentunya sudah menunjukkan aspek keamanan, ya aspek mutu dan keamanan. Selanjutnya dilakukan uji klinik fase 3 untuk melihat efikasinya. Ya, efikasinya tentunya juga aspek keamanan dalam jangka yang lebih panjang dengan jumlah subjek yang lebih besar ya pada uji klinik fase 3 dan juga aspek keamanannya, aspek efikasinya ya tadi aspek yang terkait dengan imunogenisitas, netralisasi dan efikasi dari vaksin tersebut. Itu jaminan keamanan. Itu aspek keamanan dan efikasi yang kita dapatkan dari uji klinik ya, uji klinik. Nah, untuk aspek mutunya kami sudah melakukan inspeksi langsung ke pabrik ya, produsennya di Beijing ya untuk produk jadi dan untuk bahan baku tentunya kami melihat bahan bakunya, prosesnya, produknya ya bahwa prosesnya dilakukan bahan baku dan prosesnya dilakukan dengan cara produksi obat yang baik ya. Kemudian juga dilakukan pengujian mutu ya, pengujian mutu yang dilakukan dengan sampling pengujian ya dikaitkan dengan mutunya. Mutu itu pasti aspek-aspek apa aja contohnya? Mutu bahan baku, bahan tambahan, bahan aktivitas ininya ya apa? Aktifnya, bahan aktifnya itu dilihat apakah memenuhi standar gitu ya, standar GMP-nya ya. Standar cara produksi obat yang baik. Juga packaging kemasannya yang untuk menjamin stabilitasnya misalnya ya. Dikaitkan dengan hal tersebut itu yang dikaitkan aspek mutu ya. Dan Badan POM juga setelah memberikan emergency authorization akan terus mengawal yang dikaitkan dengan aspek mutu, keamanan dan khasiat yang untuk memastikan bahwa itu tetap terjaga sepanjang jalur distribusi dimulai dari produksinya, keluar dari industri farmasinya, sampai ke distributornya, sampai ke fasilitas instalasi farmasi yang tempat penyimpanan, kemudian sampai juga didistribusikan ke fasilitas pelayanan kesehatan pada saat disuntikan. Itu Badan POM selalu melakukan sampling, evaluasi, ya, pengawasan, dan tentunya kami akan melakukan tindak lanjut hasil pengawasan apabila diketahui ada hal-hal yang perlu perbaikan. Demikian. Terima kasih Ibu Kepala Badan POM dan Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Yang mudah-mudahan kita bisa bekerja sama mengedukasi masyarakat untuk informasi yang benar dan yang baik, tentunya dikaitkan dengan vaksin, aspek mutu, keamanan dan khasiat vaksin dan juga nanti proses vaksinasinya. Kami tentunya membutuhkan dukungan dari media. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan redaksi, redaktur, dan jurnalis media yang telah berkenan hadir